Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam, NIM 2020 11575. Yang soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah penulisan, yang minimnya pendidikan pada zaman dahulu, serta logat yang sering dipakai masyarakat. Contoh: praktek atau praktik. Yang benar adalah praktek. Kedua, soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung, dan dalam proses pengutipan jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh kutipan langsung: menurut Pati 5 2013.24, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa itu perlu memiliki pandangan yang luas dalam suatu penelitian, suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Contoh kutipan tidak langsung: tabel navigasi adalah sebuah tabel yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari blog. Dengan adanya tabel navigasi, pembaca dapat mencari yang ingin mereka baca membuka satu persatu halaman sebuah blog. Wahyu Syaban, beliau blogger XML tempat Jakarta, di 2010, halaman 197. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan seperti contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengadakan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang dinamakan dalam biografi. Bibliografi berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun diketepi, nama serta kata terbit. Contoh bibliografi. Judul buku 60 tahun B.J. Habibie. Keterangan Jakarta, Pustaka CD Sindu 1966. Aplikasi Deskripsi Fisik F1 855 halaman. Badan yang memiliki JKPNPNA subjek. Contoh biografi Presiden ketiga B.J. Habibie.
Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Awi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Siti Martini Kuswardojo Habibie yang menikah dengan Sri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Di Indonesia, B.J. Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disadari dengan contoh perbedaannya dengan kalimat. Jam dan pukul punya perbedaan yang bisa teman-teman ketahui dengan mudah loh. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7.00. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Jam sebagai penunjuk. Selain untuk menyatakan masa atau jangka waktu, ada makna lain untuk penggunaan kata-kata jam loh. Kata jam dapat juga berarti alat penunjuk waktu, misalnya jam tangan atau jam dinding. Bahasa berdasarkan hakikatnya. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa adalah dasar atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi. Bahasa itu sebuah sistem bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola sistematis dan yang tersusun dari fonologi, gramatika, dan leksikon. Kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya lambang bahasa yang berbentuk kursi mengandung konsep atau makna. Sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk, kata manusia atau huma wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan kalimat contoh kesalahan tersebut. Bentuk kesalahan penggunaan tanda koma yang paling banyak adalah tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. Contoh salah: aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Saya pergi ke pasar. Contoh lagi, Rani, hello, kamu lagi apa? Denny, hello juga, aku lagi bermain. Oh iya, ini siapa itu? Apa? Penak lo dari pala. Selambune baru. Bolong, Kak. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan
titik koma. Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Untuk satu tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menuliskan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek, pak guru menerangkan, murid-murid mendengarkan. Dua tanda titik koma pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkeluarga negaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, beribadan sehat, dan bisa ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang mengikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan berapa rumah tangga, kursi, meja, dan lemari, hanya dua pilihan lagi bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan memerlukan pelengkap yang mirip perincian. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sudah atau ungkapan yang memerlukan. Misalnya, ketua Ahmad Wijaya, sekretaris di Aryani, bendara Aulia Rimbi, narasumber Prof. Rumanda Abdul Ghani M.M. Huruf yang tercetak. Nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut sesuai dengan pembenarannya. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada penerbitan judul buku, nama, koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga bisa digunakan menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat dikutip dalam karangan. Jadi kalau judul buku, surat kabar itu masuk seperti di bawah ini, penulisan tersebut termasuk penulisan yang salah. Contoh, bata itu sudah saya baca dalam harian garis miring Kompas. Ibu rumah tangga menyenangi majalah buku Negeri Salju dikarang oleh Yasunari Kawabata. Penulisan yang benar ialah berita itu sudah saya baca dalam harian Kompas. Kedua, ibu rumah tangga menyenangi majalah Femina. Buku Negeri Salju dikarang oleh Yasunari Kawabat. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut sesuai pembenarannya. Karya ilmiahnya adalah karya sastra yang diciptakan dengan penulisan terkait metode-metode ilmiah pada masalah sehari-hari. Karya ilmiah mengandung data, fakta, kesimpulan, dan pemecahan masalah. Karya ilmiah ditulis secara rapi dan runtut. Contoh konsonan dan vokal. Kata manajemen yang seharusnya manajemen. Kata buga yang seharusnya ditulis dengan bunga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.